penyesat-penyesat, ya, penyesat-penyesat sudah dipilih oleh Tuhan sejak dalam rahim ibunya. Jadi sesama penyesat saling mendukung nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Paulus dan kawan-kawannya ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dipilih yuk, yuk dipilih. Jadi rasul kalian yuk, dipilih. Paulus merasa terganggu, disikut juga nih setan itu. Pinggal lah kau. Kok pakai sendal sebelah aja salah katanya. Nah inilah ya, agar disadari kalau Yudas disembah, dia tidak menginginkan disembah. Adapun orang yang pingin kali jadi bapak, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah siji. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tutup buku. Teng 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 teng. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun muncul surat kepompong. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Yeay! Pingin kali dibilang Elohim. Lucu juga ini Bapak ini. Ya saya kira begitu Bunda Rasmi. Mudah-mudahan Ibu bisa tercerahkan. Mudah-mudahan malam ini Ibu tidak mabuk seperti tadi malam. 3 botol topi miring Ibu pakai cuci muka. Nah, lanjut. Apa dibilang tadi? Bunda Rahma aku bilang beliau itu tadinya mau mencalonkan diri jadi gubernur, tapi dia tidak Bukan sama itu seperti tadi kau Paulus. Cuci muka. Iya, Bunda Rahma kalau bangun pagi biasanya dia pakai air rendaman jahe cuci muka biar dia mulus seperti sekarang ini gitu loh. Tadi Ibu yang kau baca dengar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa tadi kau baca? 1 Korintus 4 1 Korintus 4 nomor 15. Susah kali lah teman Paulus ini baca Bible. Padahal itu suratnya Bapak loh. Bapakmu Paulus menulis surat Sekalipun kamu undangan. mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Selesai barang. Selesai barang itu. Yang kuberitakan kepadamu, sebab itu aku merasatkan kamu. Turutilah teladanku, justru Ya itu Allah yang keren. Mengerikan sekali. Ambulans datang. Ambulans jemput berani. Merasa dijemput ambulans. Selesai barang itu, selesai. Gimana Bu, Bunda Rasmi? Jangan-jangan 2 botol topi miring kayak tadi malam itu Ibu pakai cuci muka baru masuk ke sini cari teror. Bahaya itu. Boleh diskusilah yang baik-baik, pakai akal, berdata, lalu kemudian jadikan itu sebagai acuan untuk melangkah ke depan lebih baik dari yang sekarang. Kalau salah ya salah aja, benar ya benar, nggak bisa tidak, salah ya salah aja. Itu Bu, 2 botol topi miring. Lanjut, silakan. Bang, gini Iya. loh artinya di sini ya kan, akulah dalam Kristus yang menjadi Bapamu gitu ya kan. Iya. Nah, maksudnya gitu, menjadi Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus gitu. Kan tidak boleh Nah, menyebut. jadi beda sama Bapaknya Yesus Kristus, Bapaknya Yesus Oke. beda gitu Oke, ya. Ibu, itu Ini alasan. maksudnya Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus gitu. Iya, itu alasan Ibu kan. Benar gak? Bukan alasan, memang artinya ayat ini itu gitu. Tapi kan karena katanya- karena apa dikatakan dia Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus? Karena memang Yesus yang memilih Paulus untuk mewartakan Injil gitu kan. Nah, Ya, karena mari kita Yesus lihat. yang memilih Tapi Paulus. Yesus begini Bu, Yesus mengatakan di dalam Matius 23:9 melarang, jangan kamu menyebut siapapun pater di bumi ini,
Karena hanya ada satu patermu, yaitu Dia yang ada di surga. Coba ibu lihat deh, belajar lagi kritik Matius teks. berapa? Matius 23 berapa? nomor 9 ibu. Itu kan dibilang Pader di surga, itu kan Iya. Bapa di surga. Iya, Beda betul. sama, beda gini loh Bang. Beda Bapa, hanya satu Bapamu di surga, itu kata Yesus kan. Dan Iya. dia kata Paulus, Bapa di dalam Kristus, Bapa di dalam mengikuti ajaran Kristus. Paulus dan Bapa di surga, hanya satu Bapa di surga, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta, gitu loh Bang. Perintah Yesusnya kan gini bu, janganlah kamu menyebut siapapun pater di bumi. Jangan. Sementara Paulus mengatakan, akulah yang menjadi patermu di dalam Yesus Kristus. Kan dilarang, jangan ada menyebut pater di atas bumi. Siapapun, jangan kau menyebut siapapun. Janganlah kamu menyebut Ya siapapun. berapa? Matius 23 ya berapa Bang? Nomor 9 bu. Alhamdulillah malam ini ibu Nomor kasih topi 9. miring. Iya betul. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan barang siapa di Matius ini kan Bang gini ya, di Matius ini Yesus masih di dunia gitu kan. Jadi ini Yesus di sini belum naik ke surga di Matius. Sementara Yesus menjumpai Paulus, itu posisinya Yesus sudah naik ke surga gitu loh Bang. Jadi menggantikan posisinya Yesus ini, mengabarkan, melanjutkan pekerjaan Yesus lah ini Paulus di dunia gitu. Itu entar. Ya, Bang Zuma kepental Bang Zuma. Untuk teman-teman Kristen ya, kalau mau naik tolong diketik Kristen, saya Kristen gitu ya, jadi kita tahu. Itu buat teman Kristen. Aduh, di report lagi Bang Suma ini. Aduh. Biasa. Assalamualaikum, Deng kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Nur Mahrun, selamatkan malam. Nurhani Marbun. Selamat malam. Ya, silakan. Oke, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam Bang Juma. Bang Juma bentar Yang lagi naik. cerdas, Tunggu yang aja dulu pinter. bentar ya. Bang Juma belum naik, Oke. Bu. Sabar dulu ya. Tunggu aja dulu Bang Juma ganti akun. Jadi Ibu Rasmi Enggak, saya mau sama Bang Juma aja. Ya tunggu kan Bang Jumanya belum ada. Tunggu dulu kan bahasa Indonesia loh. Udah saya turun ya. Bagaimana? Tunggu nanti dia naik lagi. Oke. Mau naik, Oke. Bunda sabar. Bentar lagi Bunda naik. Anda dulu naik di sini, sabar Oke. dulu. Menunggu Bang Juma naik lagi. Bahasa Indonesia loh, masa nggak ngerti? Oke? Iya, saya bantah Ya. semua tadi. Dengar dulu. Saya bantah tadi semua omongan Juma. Coba cari Lucifer ada nggak di Alkitab kami? Nggak ada Lucifer di Alkitab kami ya. Julukan Tuhan Yesus itu bukan bintang timur gilang gemilang. Sabar. Diskusi sabar, Bu. Wah,
Jangan esmus. Wahyu 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat Wahyu 16. Baca. Jadi kalian salah semuanya. Maka saya bilang, pintar buat aku botol hanya. Ini ibu kenapa sih marah-marah lagi dapat ya bu? Udah merah. Sabar. Jadi menurut Wahyu 2 Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Yesus bintang timur. Dia Waduh. sendiri yang ngomong. Di mana Bang Andi? Di mana itu? Wahyu 22 nomor 16. Waduh. Jadi ngomong pakai data tuh, bukan Coba pakai lihat Yesaya 14 ayat 12 itu siapa itu? Itu Lucifer itu. ya bintang timur Masalah Lucifer ya. hujan nih. Ya itu Lucifer. Yesaya 14 12 itu. Wahyu Nah, berapa di tadi situ Bang Andi? Lucifer Wahyu berapa? disebut bintang timur. Di Wahyu 22:16 Yesus bintang timur. Sama-sama disebut bintang timur antara Lucifer dan Yesus. Itu yang mau disampaikan Bang Juma. Betul. Jadi saya bacain. Yesaya berapa? Saya bacain. Yesaya 14:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu ya Pak Dek? Yes, 12. Terus kemudian di Wahyu 22:16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Data lo itu. Bagaimana? Silakan. Bu Nurhanim. Kalau dipakai data Beneran, ya? begini mingkem kaku. Jam. Ya. Iya. Ya. Jadi begini. Ini Pak Ibu Nurhanim dia tidak pernah membaca Bible, Bang Handi. Jadi dia tadi menanyakan di mana ada. Dia tadi menanyakan di mana ada katanya di Bible itu Yesus adalah bintang timur. Nah, abang kan sudah bawa tadi itu kan? Wahyu Di 22:16. Wahyu 22:16. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ini Bang Andi? Saya bingung juga ini. Silakan Bang. Ya lo dikasih data mingkem lah. Karena dia nggak pernah baca Bible, datang marah-marah. Marah-marah. Maksud saya itu loh, kalau ibu-ibu lagi dapat
ya tolonglah jangan berbagi sama kita. Santai aja, jangan marah-marah di sini gitu Oh loh. iya. Atau bisa saya tampilkan Bang Andi supaya teman-teman di bawah juga bisa lihat kan. Jadi kita Iya, tidak bisa. ini ya, izin sedikit Bang Go. Saya baru tahu juga ini. Waduh. Iya kan? Saya takutnya teman-teman Kristen ini salah sembah. Lucifer yang disembah kan? Wahyu 22:16 ya. Begini firman Tuhan ya, izin. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang aduh nggak sanggup aku baca ini Bang. Ya Bang Palopo dijambak dulu Bang Zuma, Bang Palopo. Iya. Udah dibawa dia kan? Aku belum, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. tuh, Yesus bintang timur atau bukan? Ya bintang timur. Oke, Iya kan? bintang timur. Saya barang itu. Kena kan? Nah sekarang di Yesaya 14:12 ada bintang timur jatuh dari langit itu. Apa itu? Ya, Yesus lah itu lahir sebagai manusia. Waduh. Bang Juma kembali, silakan Bang Juma. Katanya Yesus adalah bintang timur yang jatuh dari langit. Jadi Apa manusia. bintang 7 Bang Andi? Bintang timur. Nah, ini Bang Zuma, ini Pak Nurhanim dan Bu Nurhanim mau marah-marah sama Abang ini. Silakan silakan ada Bang Zuma. Tadi katanya mau marah-marah sama beliau. Silakan. Itu resmi di mute dulu itu. Iya, jadi kalau Yesaya berapa tadi? Sorry 14, tadi 12. terputus ya teman-teman, terputus karena ini sempat PLN padam barusan. 14:12 Bang Juma. 14:12. Nah, di situ dalam bahasa Ibrani-nya kan jelas dikatakan Hailel ben Shakar. Artinya bintang timur atau Planis Venus gitu. Nah, sedangkan kalau kita melarikan dihilangkan kemudian Hailel berarti merujuk kepada Ben Shakar, artinya anak atau putra pajar kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan bintang timur yang adalah iblis? Kan itu diterjemahkan Lucifer tuh. Hailel atau Hailei. Ya, saya dari tadi mengatakan wallahu alam bisawab, apakah ini hanya kebetulan saja atau maksudnya pendalaman materinya itu apa? Karena yang saya tahu, kalau kita melihat kisah para Rasul 16 nomor 16 yang saya sajikan tadi, Paulus juga mengaku sebagai utusan. Tapi ada keanehan. Kenapa saya katakan ada keanehan? Karena iblis di situ mempromosikan dia adalah rasul, mempromosikan dia adalah utusan Tuhan yang Maha Tinggi, tapi dia malah marah-marah. Nah, saya sudah menarasikan analoginya tadi, bagaimana kemudian saya mengatakan Bunda Rahma ya sebagai seorang saudara saya yang kemudian mencalonkan diri menjadi seorang gubernur seperti itu, tapi didukung oleh makhluk-makhluk gaib. Akhirnya Bunda Rahma gak setuju, diusirlah semua setan-setan itu. Kenapa? Karena Bunda Rahma tidak mau diketahui kalau yang mendukung dia di belakang itu adalah para dukun, para setan, para iblis, gitu-gitu loh maksudnya. Karena kalau dilihat daripada kisah para Rasul 16 ini kan iblis ini baik. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang yang kerasukan roh tenung ini melakukan hal ini beberapa hari lamanya. Tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Kok dia diganggu? Kok dia diganggu? Iblisnya melakukan hal yang baik, kenapa dia merasa diganggu gitu loh. Ini heran, mengherankan beliau. Sedangkan kemudian aksi-aksi Paulus di dalam 1 Korintus 4:15, dia mengaku father, dia mengaku bapak.
Sedangkan Yesus melarang, jangan kau menyebut siapapun Bapa di atas muka bumi ini. Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Silahkan. Bu Nur, mana dia? Kabur. Waduh. Enggak ada Oh, Enggak ada Bang Juma tadi, teriak-teriak mana Bang Juma. Kira Bang Itulah Juma ada, makanya. mingkem. Yudas tidak pernah minta disembah, malah disembah. Ada yang minta diakui sebagai Bapa, malah tidak disembah. Ibu Rasmi, alhamdulillah malam ini tidak seperti tadi malam. Beliau minum topi miring 2 botol pakai cuci muka. Malam ini beliau agak kelihatan sehat, wajahnya pun ke hitam-hitam ke biru-biruan. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada beliau. Silakan, Bu Rasmi. Silakan Bu Rasmi. Hitam ke biru-biruan tuh habis dikebut. Bang Juma kalau ngomong lucu. Juga ya. Iya, Bu Rasmi silakan, mana tahu ada yang mau disampaikan. Ibu Rasmi kayaknya di pinggir jalan terus tiap malam apa? Kata Yesus, aku adalah jalan, makanya dia tinggal di jalan. Oh, bagus. Bagus. Kita doakan mudah-mudahan usaha Bunda Rasmi lancar ya, sukses. Angin. Angin. Tapi tunggu dulu, jualan apa sih? Kita belum tahu. Saya bilang angin. oke, kita sapa dulu Bang, tamu. Pak Jumadin, selamatkan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Pak Jumadin. Iya, Pak. Malah. Ya. Silakan Pak Jumadin. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mbak. Oh. Halo. Batu. Hah? Hah? Merdin. Mbak. Aduh. Lagi makan batu. Apa? Bukan. Pak Jumadin. Iya, Pak. Jawab. Aduh. Tanggapi aja Bunda Rasmi, tanggapi ayo. Ya, silakan Bunda Rasmi. Saya turunkan dulu ya Pak Jumadin ya. Maaf. Lanjut. Halo. Bunda Rasmi. Lanjut. Nanggapin yang mana di Bang? Bintang Timur yang tadi itu loh, itu. Oh, oke. Yang Yesaya, hai bintang timur putra pajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya sama dengan yang di Wahyu, ini yang dikatakan Yesus. Yesus Lucifer. Itu Bukan. Iblis. Di mana dikatakan di situ iblis? Kan nggak ada. Ke NKJP itu iblis. Hah? NKJP. Menurut Kan di sini dikatakan hai bintang timur putra pajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, tadi Bunda Rahma bisa dibuka nggak Bunda Rahma di Kitab Sabda Bintang Timur Alkitab Sabda supaya bisa Bisa, jelaskan? ini. Ya, monggo silakan. Jadi jangan Bu Rasmi ini bisa salah sembah gitu loh, Bunda. Izin Bang Suma, saya besarkan dulu Bunda Maria. Mama Jaya Yesus. Tapi tadi guru udah bawa. berarti kan berarti Yesus tidur sama cacing gitu. Coba ayat 11 dibaca itu. Ya, Yesus tidur sama cacing, berbantalkan cacing gitu. Ya. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimut. Wow, Yesus rebutan cacing.
Nah. Coba dibaca. Bunda Maria, silakan. Baca, aku noise, lanjut. Oh ya. Jadi saya baca ya. Begini firman odong-odong. Betapa engkau terjatuh dari surga, hai Lucifer, putra Fajar. Betapa engkau ditebang ke tanah, engkau yang melemahkan bangsa-bangsa. Nah loh. Silakan Bu Rasmi. Inggrisnya berapa? Coba. Palopo ini yang baru naik Pak Palopo. Itu di bacaan apa itu yang abang bacakan itu? Bunda Rama, sebenarnya Bunda ya, siapa yang mau sini? Bang Fandi di sini loh, Bang Fandi. Bunda Rama bisa ketiga Bunda Rama izin Bintang Timur Alkitab Sabda. Nanti jelas itu Bang. Bunda. Dia nggak pakai ini NKJV ini. Aku noise. Cek. Cek. Afandi, Assalamualaikum, selamat malam. Silakan dibikin Kalau aku mic-nya. ngomong, aku noise kalau aku ngomong. Ya, Waalaikumsalam. ya, silakan Bang. Ini Bang, saya mau laporan ini Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bang Zuma. Bang Afandi? Saya cuma mau nyapa Bang Zuma aja. Itu di samping Bang Mikana dikuliti orang Bang, kasihan Bang. Suruh Bu Rasmi pindah ke sebelah biar dibantu. Biarin aja, siapa suruh nyembah Yudas selama. Kuliti kawan-kawan dia Bang. Kasihan saya udah. Bu Rasmi tolong bantulah Bu Rasmi. Ya. Kenapanya maksudnya? Apanya maksudnya? Itu Mbak Mikana dikuliti orang di sebelah Bu Rasmi. Bantulah dulu Bu Rasmi kan agak pintar dari dia. Tunggu Pak ini ya. Coba Pak Fandi di-mute dulu Bang, Ini ya Live. inilah Bu Rasmi, lihat di sini, ini Alkitab Sabda. Kalau mau punya handphone nanti diketik di situ Bintang Timur Alkitab Sabda, muncullah ini Bintang Timur pembawa terang, rujukannya di Yesaya 14:12. Siapakah Bintang Timur? Adalah lambang salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Kedua, metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Nah, menurut ensiklopedia Bintang Timur adalah nama lainnya adalah Lucifer. Nah, selesai sampai di situ. Murid saya juga ini ternyata. Itu tadi abang bilang itu metafora nama iblis sebelum jatuh dari langit atau sebelum jatuh dari langit tadi ya? Nanti baca aja Bu Rasmi di situ, nanti di Google Ibu ketik Bintang Timur Alkitab Sabda. Klik di situ. Iya, gini bang, ya memang betul itu Lucifer itu bintang timur sebelum jatuh dari langit. Karena apa? Lucifer itu kan memang tangan kanan Allah Bapa gitu. Alamak. Lucifer itu memang tangan kanan gitu. Memang iya, itu kepercayaan Allah Bapa itu Lucifer. Hanya saja Lucifer ini iri kepada Allah. Iri dia kepada Allah. Kenapa manusia menyembah Allah ini? Aku kan malaikat kepercayaan. Aku kan malaikat yang paling pintar, yang paling tersohor, yang paling terkenal. Aku juga pengen disembah seperti Allah itu. Gitu hati Lucifer, Bang. Makanya
marah Allah kepada Lucifer dan dibuang dia ke bumi. Dan itu kan bintang timur nama untuk Lucifer sebelum jatuh dari langit. Memang iya sebelum jatuh dari langit, tetapi sesudah dia jatuh dari langit namanya dia sudah jadi iblis karena dia sudah berkhianat gitu bang. Ya kalau dia sebelum dibuang dari langit ya bintang timur memang iya karena dia kepercayaan loh. Narasi dari mana itu Bu Rasmi? Memang iya, kalau Dari Lucifer topi iya. miring. Iya. Lanjut. Kilo sempat mengakui kalau itu makanya di dunia ini hanya dua pilihan kita, ada yang mengikut Lucifer, ada yang mengikut Allah Bapa. Ini kadang orang yang mengikut Lucifer ini nggak sadar dia mengikuti Lucifer gitu. Dan kenyataannya jalannya itu hampir sama. Namanya dia Lucifer itu tangan kanan Allah, kepercayaan Allah Bapa Sang Pencipta. Bayangkan itu. Berarti ajarannya itu sama, hanya saja bedanya siapa yang kita sembah. Hanya itu bedanya. Kalau jalannya sama gitu. Cuman di ujungnya itu siapa yang kita sembah sebenarnya? Allah atau Lucifer? Itu. Kalau namun ajarannya sama. Cuman di ujungnya siapa ya yang kita kalau saya katakan yang saya sembah adalah Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan saya gitu. Dan Lucifer bukan pencipta langit dan bumi gitu. Oh, berarti bukan Yesus. Yesus kan anak Allah. Ya enggak, yang Bu Rasmi sembah Allah Bapa pencipta langit dan bumi atau Yesus? Gini bang, Mulai. Allah Bapa sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Yesus. Kan sudah diserahkan karena itu anaknya yang tunggal gitu loh bang. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan waktu Yesus dibaptis dan sebelum dia disalibkan dan setelah dia mati di kayu salib 3 kali Allah mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan sewaktu dia dibaptis. Dan setelah Dia dikasihi, itu, berarti bukan yang dikutuk ya, kan? dan ada juga yang kedua kali dikatakan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, kata Allah kepada murid-muridnya. Dikasihi dia. Dengarkanlah dia. Nah, dikasihi Ada atau itu. dikutuk? Dikasihi. Nah, berarti bukan dia yang mati di atas tiang salib kan? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, kata Allah Bapa. Ya. Cuman dia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kan begitu. Untuk menebus dosa umat manusia supaya manusia itu tidak binasa. Kok lari ke situ, kok langsung miring ke 38 derajat sih? Dikasihi. Sekarang begini Bu Rasmi, Ibu punya anak semata wayang yang sangat Ibu sayangi. Di tetangga sebelah Ibu ada seseorang yang memperkosa kemudian ibu kandungnya. Supaya orang yang memperkosa ibu kandungnya ini, yang selain memperkosa dan dia bunuh juga ibu kandungnya, supaya dia tidak dipenjara oleh polisi, ibu menjadikan anak ibu sebagai tumbal. Ibu bunuh anak ibu serahkan anak ibu sebagai tumbal dalam penjara untuk kemudian mewakili pelaku maksiat yang memperkosa ibunya tadi dan membunuhnya. Ibu mau? Bang, gini ceritanya bang. Tolong dengar ya bang ya. Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia. Manusia ini sesuai dengan gambar rupa Allah karena itu dia sayang kepada manusia ini gitu loh bang. Itu masalahnya ini manusia ciptaannya dan dia harus bertanggung jawab kepada ciptaannya. Dia harus menjaga dan membawa dia ke jalan yang benar. Dan ternyata manusia ciptaannya ini
digoda oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa, kan gitu Bang ceritanya. sekarang beda saya dengan tanya, cerita yang beda sekarang- cerita dengan yang Abang bilang tadi. Oh nggak bisa, karena Tuhan Beda mengatakan Bang, gini, karena Bu. gini yang Bu. karena yang memperkosa, Ibu. yang Abang bilang tadi memperkosa itu bukan ciptaan dia, gitu. Tuhan Beda. mengatakan, Bu, di dalam Keluaran Ah. 23 nomor 8, nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ibu sedang berdusta ini. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kira-kira Yesus terkutuk karena dosa orang yang benar atau dosa yang orang bersalah? Bu, Ibu, Itu perintah untuk manusia Bang yang Abang bacakan di Keluaran tadi. Sementara dengarkan dulu. Keluaran 23 manusia. nomor 7, Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah karena orang yang bersalah yang ingin dibela, atau orang benar yang ingin dibela? Apakah orang bersalah yang ingin ditebus, ataukah orang yang benar yang ingin ditebus? Yang membuat Yesus terkutuk, apakah dosa-dosa orang yang bersalah sehingga Yesus itu terkutuk, atau gimana nih? loh Bang, kan saya katakan tadi masalahnya Allah yang menciptakan manusia ini gitu loh. Jadi dia yang bertanggung jawab atas manusia yang sudah Kok sesat. Tuhan disuruh bertanggung jawab? Loh, Gimana ya iya. ceritanya orang Kan ini? Allah yang menciptakan manusia ini tadi, betul nggak Bang? Iya, Yang jadi menciptakan kalau misalnya manusia ada Allah, orang kan? yang melakukan dosa yang bertanggung jawab Allah gitu. Abang salah mengatakannya gitu. Maksud saya gini, gimana? Allah yang menciptakan manusia ini dalam perkiraannya manusia ini tidak jatuh ke dalam dosa kan gitu kan? Ternyata Tetapi datang iblis sesudah si Lucifer tadi jatuh dari langit ya kan, udah dibuang dari surga, jadi iblis dia dan menggoda si Adam tadi, manusia tadi supaya menyembah dia kan gitu. Makanya dikatakan makanlah buah itu, sementara Allah sudah melarangnya, jangan kau makan buah di tengah taman itu kan kata Allah. ya, terus Ternyata apa itu hubungannya dari Yesus iblis, mati ya. terkutuk di atas tiang salib? Gitu Bang, kan manusia itu sudah jatuh ke dalam ribuan dosa. tahun kejadiannya. Yesus Bang, tiba-tiba gini, dikutuk. Makanya Bang, tapi abang apa namanya mengimani mengasumsi. kitab Taurat kan itu kitab Taurat itu kan tentang Adam, Musa kan itu kitab Taurat Bang, Iya, kan? saya Kan manusia tanya itu sudah, apa manusia itu hubungannya? sudah Sekarang Tuhan mengatakan, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Yesus menjadi terkutuk karena membela orang yang bersalah atau gimana? Iya karena itu dia tadi Bang, kan makanya ini di kitab Taurat ini, lihat abang dong itu ya, air bah, Sodom Gomora hancur, Ya Allah, itu kan ya karena apa? Karena manusia itu sudah jahat, Ya sudah Allah, sesat ya manusia Karim. itu kan. Jadi dan akhirnya sudah keluar kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Ya Allah, Musa, ya Karim. dan ternyata manusia itu tidak Ini harusnya Bu Rasmi aja yang jadi Tuhan. Ibu tahu semua ngatur-ngatur, ini harus begini gini kok ibu yang ngatur. Ini firman Tuhannya berbunyi, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang saya tanya ibu, Yesus terkutuk itu karena membenarkan orang yang bersalah atau gimana nih?
Gini loh bang, kan abang tengok tuh di kitab Taurat air bah, itu kan manusia itu mati semua tuh bang. Ya, Hanya si kenapa Nuh sama tidak keluarganya yang hidup. Kenapa Iya tidak kan? sebelum air Jadi bah? ini loh tujuannya Yesus itu lahir ke dunia, tujuannya Allah itu mengaruniakan anaknya Iya, yang tunggal maksud supaya saya gini manusia loh, itu Bu. tidak mati lagi seperti yang mati di dalam air bah itu bang. Tapi kenapa Gitu kalau loh. Tapi kalau itu yang jadi alasan, kenapa orang-orang Yahudi membunuh Yesus bukan karena itu? Ini kan alasan ibu, alasan yang dibuat-buat sekarang. Bukan alasan, kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Di Matius dikatakan kalau Maria akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya, kan gitu. Iya, nah Itu sekarang, kan ngada-ngada itu bang. nah sekarang, apakah kemudian alasan-alasan itu sudah dijadikan sebagai alasan untuk membunuh Yesus pada saat itu? Pada saat Mahkamah Agama rapat, imam-imam kepala merencanakan kesaksian-kesaksian dusta. Apakah tulisan-tulisan yang ibu ucapkan barusan itu sudah ada? Atau nanti dikarang belakangan? mulai dari Hawa, iblis sudah menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Terus apa jadi hubungannya? sedangkan Adam aja sudah jatuh ke dalam dosa, apalagi ke keturunannya seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang Farisi itu kan dikuasai oleh iblis itu, Bang. Oke. Terus setelah Tuhan Anda datang mati di tiang salib, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi bencana gitu. Covid baru-baru ini itu karena apa? Atau jangan-jangan Tuhan Anda mau datang lagi untuk mati lagi, untuk menghapuskan Covid lagi gitu? Nanti dibuatkan lagi kitab baru. Ibu menjelaskan sesuatu yang manusia itu enggak binasa kan, manusia itu enggak mati kan, seperti di dalam air bah, seperti dalam Sodom Gomora. Bukan tapi mati lebih kan, parah, lebih parah, mending bukan ibu. Di mana Ibu, lebih parah, Bang? Air bah itu mati seluruh manusia itu di lebih dunia ini, Bang. bagus. Itu lebih bagus, mati langsung kayak gitu udah selesai. Loh, Kan gini, kan kata Allah tuh, Bang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah itu sayang kepada dunia ini gitu loh, Bang. Jadi bagaimana caranya supaya tidak musnah gitu? Bagaimana caranya gitu? ya. Karena Allah itu sayang kepada ciptaannya, Dia yang menciptakan. Terus mana dalilnya? Karena Tuhan sayang akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan dirinya sendiri menjadi manusia untuk menjadi tumbal di atas tiang salib. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, supaya siapa yang menyembahnya di atas salib, dia akan diselamatkan. Dalilnya mana? Ibu buat-buat sendiri. Makanya aku bilang, Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir itu bersama dengan setan, kerjanya hanya menyesatkan manusia. Bang Ganteng, ayatnya Yohanes 3. Mulai birahi tanda Yohanes 3 ayat 16. Iya, saya tahu, saya ngerti.
begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia mengutus seorang nabi dan rasul bernama Yesus. Kami menyebutnya Isa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kami juga beriman ke situ. Tapi tidak ada hubungannya mati di atas salib dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya. Kok menyelamatkan orang dengan cara membunuh orang, apa-apaan itu? Ini ajaran apa lagi? Yang mengajarkan menyelamatkan manusia, mendamaikan Tuhan dengan sesembahan itu hanya penyembah Dewa Molok. Karena Dewa Moloknya murka, panen gagal, penyakit di mana-mana, dosa kemudian merebak kemana-mana, kemaksiatan kemudian terjadi di mana-mana, kematian ada di mana-mana. Maka penyembah Dewa Molok merasa Dewa Molok lagi murka, Dewa Molok lagi minta korban, maka mereka mempersembahkan anak manusia di antara mereka untuk mendamaikan itu semua. Itu yang dianut oleh agama saudara. Tidak ada Elohim minta tumbal manusia, tak ada. Kalau ada Tuhan Elohim minta tumbal manusia, mana dalilnya? Kalau ada, besok saya langsung kawin 4 wanita. Tunjukkan. Sini, manusia sekarang Isa. saya mau tanya, adakah manusia selain Yesus yang bisa terkemuka di dunia dan di akhirat? Ya, kalau yang diterangkan kemudian, Salam satu Tuhan. ya, pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Selain Yesus Kristus, apakah ada orang yang menurut kami orang Kristen yang bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga? Nah, Kan dia terkemuka Nabi di akhirat Isa. dan di- Iya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia, wajihan, terkenal, tenar? Karena satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah, yang dituhankan oleh banyak manusia, tuyul. Banyak manusia gepeng yang kemudian menuhankan Isa alaihissalam sehingga dia tenar. Satu-satunya nabi di atas muka bumi ini yang diutus oleh pencipta langit dan bumi, yang kemudian disembah oleh manusia-manusia bocor kepala, Pak. Fir'aun dituhankan oleh manusia, tapi Fir'aun bukan nabi, bukan rasul, tidak terkemuka dia. Nabi Isa alaihissalam nabiullah. Wa isqala Allahu wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni Rasulullah. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, ilaikum. Tapi kemudian setelah dia datang, yang pertama dia diusir, dia ditolak, dia dikatakan anak zina oleh Bani Israel. Lalu kemudian oleh orang-orang kafir, dia dilantik menjadi Tuhan. Makanya dia terkemuka di dunia. Kenapa dia terkemuka di dunia? Karena di akhir zaman, semenjelang kiamat nanti, Nabi Isa alaihissalam turun kembali untuk yang kedua kalinya, meluruskan dan menambal kepala-kepala bocor yang tadinya menganggapnya dia Tuhan. Yohanes 12 nomor 48. Siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka ketika aku berkata kepada Bani Israel. Firman itulah yang pernah aku katakan yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Begitu Isa alaihissalam datang, dia akan menghakimi manusia-manusia yang tidak menganggapnya nabi, manusia-manusia yang justru menganggapnya Tuhan. Itulah yang akan dihakimi. Matius 7 nomor 21. Bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang kepalanya bocor, Pak, diusir oleh Yesus. Makanya dia terkemuka di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat kelak Nabi Isa alaihissalam akan ditanya oleh Allah di hadapan seluruh manusia.
Dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, di depan mereka Nabi Isa disidang oleh Allah pencipta langit dan bumi. Apa kata Allah? Wa isqala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahin min dunillah. Wahai Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia bocor kepala ini untuk menuhankan dirimu, menyembah dirimu, menganggap dirimu setara dengan aku? Maka apa kata Nabi Isa? Subhanaka, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada manusia-manusia gepeng ini untuk menyembahku. Mereka menyembahku bukan karena aku memerintahkan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Artinya dia terkemuka di dunia karena dia adalah manusia tapi dituhankan. Makanya dia akan menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Terkemuka di akhirat karena dia akan mempermalukan orang-orang yang kepalanya gepeng yang telah menuhankan dirinya ketika dia hidup di dunia. Demikian. Baik, Allah maha benar Allah. Silakan ditanggapi Pak Kenzo. Dihidupkan mic-nya. Pak? Silakan kalau masih ada Pak Kenzo. Itu aja, maksudnya tadi kan karena Yesus disembah, karena Yesus dituhankan, maka dia terkemuka di dunia. Tapi Muhammad juga disembah. Tapi kenapa bukan dia yang datang? Kenapa harus Yesus yang datang di akhir zaman? Tidak ada umat Islam yang menyembah mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada, Pak. Itu fitnah itu. Oh iya. Iya. Lo asal bunyi lo. Nah, begini Pak. Apalagi? Muhammad kan sebagai nabi penutup. Tapi kenapa harus Yesus Kristus yang harus datang untuk menjadi hakim yang adil, yang terakhir begitu? Oke, baik. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dirinya sebagai nabiullah wa khataman nabiyyin. Kaumnya Bani Ismail kemudian menerima dia sebagai nabiullah. Kemudian para sahabatnya mengajarkan ke seluruh penjuru bumi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kami umat Islam kemudian menerima sebagai nabi bahwa dia adalah Rasulullah. Semua rangkaian ajaran perintah, hukum-hukum syariat yang didatangkan Allah melalui beliau sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, kami imani, kami lakukan, kami taatin, kami teladani. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai penciptanya, pencipta langit dan bumi, maka katakan, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti engkau. Nah, kami mengikuti beliau. Meskipun kemudian beliau itu memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, wallahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamishqa fiha misbah. Tapi kemudian kami tidak menyembah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang dalamnya ada pelita besar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya kemudian yang menerangi alam jagat raya ini. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kami sembah. Tidak kami sembah. Kami tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Kami tidak menganggapnya sebagai inkarnasi Tuhan. Kami tidak pernah menganggapnya kemudian sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kami tidak pernah menyembahnya, Pak. Itu salah kalau misalnya umat Islam dikatakan menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dirinya dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Araf ayat 188. Apa kata beliau melalui firman Allah? Kulla amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sya Allah walau kuntu a'lamul ghaib
lastakzartu minal khair. Jadi ayatnya seperti itu bunyinya. Wa ma massaniyal su in ana illa natiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku Muhammad mengetahui hal yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa oleh bahaya. Aku Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kami tidak pernah menyembah beliau. Ajaran beliau sudah sempurna kemudian, tetapi kami tidak menuhankan beliau. Ajarannya tamat dan diimani oleh kaumnya, umatnya. Sedangkan Yesus, dia datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel, tapi separuh dari isi bumi yang bukan Bani Israel, bukan kepada mereka Yesus diutus. Jangankan mengaku sebagai pengikutnya, bahkan menganggap Yesus itu Tuhan. Inilah kemudian Yesus malu kepada Tuhannya. Yesus malu kepada Tuhannya. Makanya dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku mar, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apakah orang Kristen menjadi Kristen karena kehendak Bapa di surga? Bukan. Apakah orang Kristen menyembah Yesus karena kehendak Bapa? Bukan. Apakah orang Kristen ibadah hari Minggu karena kehendak Bapa? Bukan. Apakah orang Kristen memperingati hari ulang tahun Tuhannya karena Bapa? Tidak juga. Maka itulah Yesus datang untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh Kristen. Demikian. Bang Suma. Siap. Bang Suma mungkin lupa kalau Bang Suma pernah mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Waya Waloni, Kainama pernah juga menyebut hal itu. Maka itu saya pertanyakan. Tapi kalau mungkin Bang Suma lupa, coba Bang Suma